계절들을 막아줄 거란 그런 말로 너를 붙잡을 순 없지만 많은 계절을 마주친 너에게 이 마음 하나 비춰주려 해 떠나는 다른 마음이. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Semoga baik ya, diberikan kesehatan sama Allah. Baik, jadi sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita memulai dengan berdoa supaya ilmu yang kita akan pelajari bermanfaat bagi kedepannya. Dimulai dari doangan ketiga ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini Ibu pada pagi hari ini akan memberikan materi mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih itu kitab-kitab Allah? Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah berarti menegaskan bahwa semua kitab itu diturunkan oleh Allah anak-anak. Jadi kita harus percaya bahwa Allah itu yang menurunkan kitab-kitab. Jadi di sini sebagai hamba Allah yang baik kita harus percaya atau mengimani kitab-kitab Allah. Jadi di sini beriman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga anak-anak. Jadi di sini rukun iman itu ada 6 anak-anak. Yang pertama beriman kepada Allah, lalu yang kedua beriman kepada malaikat, lalu yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, kemudian yang keempat beriman kepada rasul-rasul Allah, kemudian yang kelima beriman kepada hari kiamat, kemudian yang terakhir beriman kepada hodok dan hodar. Pada pagi hari ini kan kita akan mempelajari mengenai rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kitab itu merupakan kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada Rasul. Di antara kitab-kitab Allah yang diwahyukan pada Rasulnya itu ada 4. Yang pertama ada kitab Taurat, lalu yang kedua ada kitab Zabur, lalu yang ketiga ada kitab Injil, lalu yang terakhir ada Al-Quran yang kita imani sampai sekarang. Jadi di sini tadi kan ada 4 jenis kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Jadi pembahasan yang pertama dimulai dari kitab Taurat. Apa sih yang dimaksud dengan kitab Taurat itu? Jadi kitab Taurat merupakan syariat atau perintah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian berisi mengenai keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta isinya berisi larangan menyembah berhala. Kitab Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini kitab kedua yang diturunkan yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur artinya tulisan, diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian berisi mengenai beberapa zikir, pengajaran dan hikmah. Kemudian kitab Zabur juga merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Kemudian di sini kitab yang ketiga yang diturunkan oleh Allah yaitu kitab Injil yang artinya kabar gembira, yaitu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian memiliki bahasa Yunani yang berisi keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang kita imani sampai sekarang, sampai hari kiamat besok, yaitu Al-Quran, kitab Al-Quran, yaitu yang artinya bacaan. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memiliki bahasa Arab. Al-Quran berisi mengenai akidah dan keimanan, ibadah dalam penciptaan manusia, kemudian ada kisah-kisah dan hubungan manusia dengan Allah, serta juga berisi mengenai petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara.
Kemudian di sini pembahasan yang kedua yaitu mengenai meyakini kitab-kitab Allah. Percaya pada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mewariskan ajarannya dalam bentuk kitab kepada nabi dan rasul untuk dijadikan pedoman kita sebagai tuntunan kehidupan. Di pembahasan yang ketiga yaitu ada hikmah beriman kepada kitab Allah. Apa sih itu hikmah? Hikmah jadi pelajaran yang dapat kita ambil untuk kehidupan. Yang pertama yaitu hikmah dari beriman kepada kitab yaitu menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur. Kemudian yang kedua, di sini ada hikmah yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena kan kita sudah tahu ya hukum-hukum yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu meyakinkan bahwa agama Islam merupakan agama untuk seluruh umat manusia yang berisi pengetahuan, kebenaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kebenaran dapat diketahui dengan mengamalkan kitab-kitab yang Allah turunkan. Baik, jadi tadi Ibu sudah menerangkan mengenai materi-materi mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi yang pertama apa ayo? Yang pertama tadi kan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua jenis-jenis kitab-kitab Allah, yaitu tadi ada 4. Kemudian mempelajari hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik, jadi sebelum diakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan berdoa ya. Berdoa dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Baik, jadi setelah materi Ibu paparkan, semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat dimengerti anak-anak. Cukup sekian dari Ibu, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.